Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimah yang insyaallah dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selaku orang yang beriman dalam hidup ini harus menyadari bahwa hidup ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa Allah akan membiarkan saja dia mengatakan bahwa dia beriman dan tidak akan Allah uji keimanannya? Dalam ayat yang lain, surah Al-Muluk, Allah juga berfirman, Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah menciptakan kehidupan, menciptakan kematian, itu semua karena Allah ingin menguji kita manusia, mana di antara kita yang paling baik amal perbuatan kita di dunia ini. Kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan Allah, ada dua bentuk ujian yang harus kita lalui dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah ujian yang sifatnya menyenangkan kita dalam hidup ini. Dan ujian yang kedua adalah ujian yang sifatnya tidak menyenangkan. Ujian yang menyenangkan seperti Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kekayaan, kenikmatan yang banyak, Allah berikan kita jabatan-jabatan duniawi sehingga kita dimuliakan oleh Allah dalam hidup ini. Sedangkan ujian yang tidak menyenangkan adalah yang sebaliknya. Mungkin Allah berikan kita rasa sakit dalam hidup ini dengan berbagai macam bentuk sakit yang Allah berikan. Mungkin rezeki Allah berikan pada kita sangat terbatas dalam hidup ini, sehingga kita hidup penuh dengan kekurangan, atau kita tidak dihormati, tidak dimuliakan oleh orang dalam hidup ini. Kita tidak dihargai, kita diremehkan, kita direndahkan oleh manusia dalam hidup ini. Ini adalah ujian yang tidak menyenangkan bagi kita. Inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Fajr. Di sana Allah mengatakan, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia itu ketika Allah mengujinya, yaitu dalam bentuk Allah muliakan kehidupannya, Allah berikan nikmat yang banyak dalam kehidupannya, lalu manusia itu mengira bahwa Allah sudah memuliakannya dalam hidup ini. Dan sebaliknya, ketika Allah menguji manusia itu
dalam bentuk Allah batasi rezeki, kenikmatan hidup yang Allah berikan kepadanya dalam hidup ini, maka di saat itu manusia mengira bahwa Allah telah membuat hidupnya menjadi hina. Inilah ayat yang menjelaskan bahwa dalam hidup ini kita akan diuji oleh Allah dalam bentuk dua ujian itu, yaitu ujian yang menyenangkan kita dan yang kedua ujian yang tidak menyenangkan. Kedua-dua bentuk ujian ini harus kita sikapi dengan positif. Kenapa Allah menguji kita dengan sesuatu yang menyenangkan? Karena Allah ingin melihat, ingin mengetahui siapa di antara kita yang bisa menjadi hamba yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap kenikmatan yang Allah berikan itu. Allah ingin melihat apakah dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita semakin mendekatkan diri kepadanya atau justru kita semakin menjauh dari Allah. Demikian juga kenapa Allah menguji kita dengan sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Karena Allah ingin melihat siapa di antara kita yang bisa menjadi hamba yang sabar terhadap ketidaknyamanan dalam hidup ini. Dan apakah dengan ujian yang tidak menyenangkan ini kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, ataukah semakin kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala? Maka marilah dua kondisi ini yang insya Allah akan kita lewati dalam hidup ini. Kadang-kadang kita mengalami sesuatu yang menyenangkan, kadang-kadang tidak. Marilah kita jadikan semua itu menjadi yang positif dalam hidup kita. Itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusannya orang mukmin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'anna amrahu kullahu khair. Karena seluruh kondisi yang dialami oleh orang mukmin itu semuanya itu akan menjadi baik baginya. Walaisa dzaka li ahadin illal mu'min. Dan ini tidak akan terjadi kecuali bagi seorang mukmin. Apa itu? In asabathu sarra syakara fakana khairallah. Apabila dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dalam hidup ini, dia bersyukur, dan bersyukur itu adalah baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairallah. Dan ketika dia ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup ini, kemudian dia bersabar, dan tentu sabar itu juga baik baginya. Hanya saja kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, banyak di antara kita manusia, khususnya orang-orang yang beriman, yang mengira bahwa ujian Allah itu hanyalah sesuatu yang tidak menyenangkan saja dalam hidup ini. Tetapi banyak di antara kita yang mengira bahwa kesenangan hidup bukan sebuah ujian, tetapi sebuah penghargaan yang Allah berikan. Padahal kesenangan hidup yang kita dapatkan dalam hidup ini juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, marilah kita sadari bahwa di saat kita mendapatkan kesenangan hidup di dunia ini, mari kita sikapi dengan rasa syukur. Mari kita dekatkan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk meningkatkan ketaatan, ya, meningkatkan amal-amal soleh kita kepada Allah. Dan ketika kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, marilah kita bersabar dan berhusnuzon bahwa di balik yang tidak menyenangkan itu ada kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita. Inilah yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.